Perkenalkan, saya Asya Wulandari dari Universitas Riau, program studi S1 Akuntansi. Sekarang sedang menjalani semester 6 dan insya Allah di semester depan, semester 7 saya akan berangkat ke Jepang, spesifiknya ke Sophia University untuk menempuh pembelajaran selama 1 semester di sana. Saya mengetahui program IISMA tahun 2024 dari sosial media, terutama sosial media Instagram IISMA dan juga awardee dari tahun-tahun sebelumnya. Dan saya juga sudah mengikuti program IISMA sejak tahun 2021. Jadi menurut saya sudah mengetahui program tersebut dari tahun-tahun sebelumnya. Yang mendorong saya mengikuti program IISMA 2024 adalah keinginan saya untuk bersekolah ke luar negeri, di mana saya sudah memiliki mimpi tersebut ketika saya SMA dan saya menyimpan mimpi tersebut mungkin nanti untuk setelah S1 dan akan menempuh S2 ke luar negeri. Tapi ketika saya mengenal program IISMA, saya merasa ini adalah kesempatan yang besar untuk bisa mempercepat saya menempuh pendidikan di luar negeri. Saya mempersiapkan diri dengan mencari data-data dan berkas-berkas apa saja yang diperlukan untuk pendaftaran IISMA. Contohnya dari web IISMA tersebut ataupun dari alumni-alumni, dan saya mengumpulkan informasi-informasi sehingga saya bisa mempersiapkan diri sebelum pendaftarannya dibuka. Menurut saya untuk mencerminkan minat dan bakat dengan baik adalah dengan menyusun dan memberikan kata-kata yang tepat dalam penyusunan esai. Dengan cara mungkin sebelumnya bisa cari tahu tentang apa yang IISMA cari, visi misi IISMA, dan juga research tentang kriteria-kriteria yang mungkin akan menjadi awardee dari awardee tahun sebelumnya. Saya sudah pernah mengikuti seleksi IISMA pada tahun 2023, namun sayangnya saya tidak lulus pada seleksi tahun 2023 tersebut. Pengisian aplikasi di web IISMA yang membedakannya, di tahun 2023 IISMA hanya menawarkan 2 pilihan universitas, dan alhamdulillahnya di 2024 IISMA berhasil menawarkan 3 pilihan universitas. Jadi kita bisa memilih hingga 3 universitas di tahun 2024 ini. Dan juga ketika di tahun 2023 IISMA memberlangsungkan pengisian berkas langsung dengan CV, dan di tahun 2024 pengisian berkas dan pengisian CV dipisah, di mana pengisian CV hanya dilakukan ketika para applicants IISMA lolos ke tahap interview. Untuk secara mental dan fisik yang saya lakukan tentunya memberikan semangat dan motivasi kepada diri sendiri sehingga tidak mudah drop, tidak mudah demotivasi untuk melakukan pendaftaran IISMA. Dan juga saya meminta doa kepada orang tua sehingga saya mendapatkan semangat yang lebih untuk mendapatkan hasil yang maksimal di pendaftaran IISMA tahun 2024 ini. Dan juga untuk fisik, saya menjaga fisik saya dengan makan teratur dan melakukan olahraga, sehingga ketika saya melakukan pendaftaran IISMA saya tidak sakit dan tidak ketinggalan informasi selama timeline pendaftaran ini. Menurut saya saat wawancara adalah saat yang paling menarik, karena kebetulan saya mendapatkan interviewer, assessor yang close cam. Banyak orang yang bilang bahwa ketika mendapatkan interviewer yang off cam
itu kemungkinan lulusnya kecil karena mungkin interviewer tersebut tidak tertarik kepada kita. Namun menurut saya interviewer yang melakukan interview kepada saya sangat excited dengan apa yang saya ucapkan dan juga apa yang saya sampaikan kepada beliau. Dan walaupun dengan beliau off cam, menurut saya sudah melakukan yang terbaik. Dan pertanyaan menantang menurut saya, beliau tidak menanyakan sesuai esai kepada saya. Beliau juga bertanya tentang personalitas saya. Seperti beliau, pertanyaan yang paling menantang dari beliau adalah, do you think that money is important? Sejujurnya saya saat itu sangat kaget karena pertanyaan tersebut tidak pernah ditanyakan, dan alhamdulillah menurut saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tidak terduga dari beliau dengan baik. Kalau pertanyaan yang saya jawabkan untuk what do you think money is important, saya menjawab serealitas mungkin. Jadi saya menjawabkan, yes, I think money is important because I grow in a between of rich family. Meanwhile, I think that I didn't reach enough to enter that stage. So I think money is important because from what I see in my environment, that environment, I think one of the thing that can make you reach your dreams is also money, and what can change your dreams is also money. So in my opinion, even if not everyone have money, I think money is important. Kemudian beliau juga menambahkan sedikit follow up question, di mana, so your dream is become a rich person, is it right? So I become confused at that time, so I answered with, actually I want to become an impactful person at first, but I think after that, money, if I already become an impactful person, money can follow in behind. So yeah. Untuk interviewer hanya satu, dan ada satu pihak ISMA juga yang masuk ke dalam room Zoom tersebut. Jadi ada 3 orang dalam room Zoom, saya, pihak pewawancara atau interviewer, dan juga pihak ISMA. Proses wawancara berjalan, dari yang saya tahu itu dari 10 sampai 30 menit. Dalam kasus saya melakukan wawancara di sekitar 27 hingga 28 menit. Sejujurnya, ya, karena tidak ada rasa nervous atau rasa gugup ketika kita diwawancara. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan performa terbaik saya ketika saya melakukan wawancara, dan sehingga bahkan saya berlatih sebelum tanggal hari jadi wawancara tersebut, bahkan mungkin dengan air muka saya yang tidak terlihat nervous. Sebelum pendaftaran berkas ISMA, saya diundang oleh pihak urusan internasional Universitas Riau untuk melakukan wawancara, dan menurut saya wawancara yang dilakukan oleh Pusat Urusan Internasional Riau itu sudah sangat mirip dengan mock-up test yang saya lakukan bersama teman-teman saya. Dan saya saat itu diundang ke Pusat Urusan Internasional dan melakukan wawancara offline bersama Pak Hendra Taufik sekitar 30 menit hingga 1 jam. Dan menurut saya wawancara pada saat itu sangat membantu persiapan saya untuk view aslinya di masa yang akan datang. Untuk pihak program studi saya, S1 Akuntansi, bantuan yang benar-benar saya dapatkan adalah transkrip nilai yang dimana wajib ada dalam bahasa Inggris, karena ketika saya dengar dari beberapa teman saya di universitas lain, banyak sekali dari mereka yang tidak menyediakan transkrip nilai dalam bahasa Inggris. Jadi dengan adanya transkrip nilai yang disediakan dalam bahasa Inggris oleh S1 Prodi Akuntansi Universitas Riau, saya sangat terbantu, sehingga ketika pendaftaran berkas saya tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Untuk dukungan dosen, saya mendapatkan banyak dukungan, terutama dari dosen-dosen yang mengajar saya di
kelas karena ketika pengisian CV ada kolom referensi. Saya mengisi ketiga kolom referensi tersebut dengan dosen dari prodi saya. Ketika saya mengatakan saya akan mendaftar ISMA dan saya membutuhkan kontak mereka untuk diisi dalam kolom referensi tersebut, mereka dengan senang hati memberikan kontak mereka dan juga memberikan kalimat-kalimat yang membantu saya, memotivasi saya untuk lebih semangat dalam pendaftaran ISMA ini. Saya mendapatkan full support dari orang tua saya, dari abah dan ibu. Bahkan untuk pilihan universitas, sejujurnya pilihan universitas saya yang saya lulus ini, Sophia University, adalah pilihan ayah saya karena saya benar-benar bingung untuk pilihan ketiga dan ayah saya bilang, kamu coba daftar di sini. Dan kemudian ibu saya sebelum saya tes IELTS juga bilang, gimana kalau ke Jepang aja. Dan ternyata dengan mungkin restu orang tua saya yang mengatakan saya harus ke Jepang, alhamdulillahnya saya benar-benar lulus di Jepang. Saya lulus di program ISMA pada pilihan ketiga dan saya merasa sangat berterima kasih kepada ISMA untuk mengadakan 3 pilihan pada tahun 2024 ini, karena mungkin juga dengan 3 pilihan ini memperbesar kesempatan saya untuk lulus di program ISMA. Untuk yang saya pilih pada program ISMA, pilihan pertama saya memilih University of Siena di Siena, Italia. Yang kedua Mercy University di New Zealand, dan yang ketiga Sophia University di Jepang. Tentunya saya merasa senang karena untuk kuliah ke luar negeri adalah mimpi saya sejak lama. Jadi ketika saya mendapat kabar bahwa saya akan pergi ke Jepang untuk kuliah dan belajar di sana selama 1 semester, saya merasa senang dan juga saya merasa terharu karena lebih giat agar perjuangan-perjuangan saya di masa sebelumnya tidak menjadi sia-sia. Sejujurnya mungkin untuk khawatir sangat sedikit karena tertutup dengan rasa senang, tapi pastinya ada rasa khawatir karena kemarin saya baru saja berkomunikasi dengan salah satu UR di Jepang, spesifiknya UR di Keio, dan kakak tersebut bilang bahwa pengurusan visa Jepang itu agak lama, jadi saya sedikit khawatir kapan saya harus mendaftarkan visa tersebut dan bagaimana saya mendaftarkan visa tersebut. Tapi saya untuk khawatirnya benar-benar sedikit karena mungkin lebih tertutup dengan rasa senang tersebut. Ketika sudah lulus program ISMA, berkas yang diperlukan satunya SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, dan juga visa dan paspor. Dan ketiga ini adalah berkas yang diminta ISMA untuk diupload nantinya. Dan selain itu mungkin akan ada tambahan lain di masa depan, tapi yang saya tahu untuk saat ini baru 3 ini, yaitu SKCK, paspor, dan juga visa. Menurut saya yang perlu dipersiapkan adalah EPT atau English Proficiency Test. Jadi semakin cepat untuk mempersiapkan English Proficiency Test tersebut akan lebih baik. Dan juga menurut saya adalah esai. Menurut saya esai mempengaruhi pendaftaran ISMA. Jadi mungkin untuk adik-adik yang ingin mendaftar ISMA bisa mencari tentang pertanyaan-pertanyaan esai dan mencoba menjawab esai-esai tersebut, dan juga mencari esai-esai wordy dan melihat bagaimana wordy tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik, dan kemudian mencari tahu lebih dalam tentang kriteria wordy ISMA dan juga visi misi ISMA, sehingga kita bisa mencocokkan diri dengan apa yang dicari ISMA dan kita bisa menonjolkan diri kita lebih baik di bidang tersebut.
Tentunya yang saya harapkan ketika belajar di Jepang adalah experience-nya, bagaimana belajar di sana, suasana belajar di sana, bagaimana orang-orang di sana, dan juga saya berharap untuk mendapatkan koneksi internasional yang lebih luas, mungkin dengan teman-teman internasional yang saya dapatkan di sana, teman-teman Jepang yang akan saya temui nanti di sana, dan juga saya berharap agar bisa mendapatkan pengalaman lebih banyak, mungkin dengan cara mengikuti organisasi-organisasi universitas saya di Sofia University, atau juga cari teman-teman dan volunteer-volunteer yang mungkin akan menambahkan value ke dalam diri saya. Untuk jadwal keberangkatan, saya melihat di web itu adalah sekitar September. Jadi mungkin keberangkatan ada di sekitar pertengahan sampai akhir September hingga akhir Januari. Dan prosesnya mungkin yang pertama tentunya harus menyiapkan visa dan paspor. Kemudian dari Pekanbaru berangkat depart ke Jakarta, dan dari Jakarta langsung ke Jepang. Untuk persiapan saya saat ini, saya baru research dan bertanya-tanya kepada awardee, terutama awardee di Jepang, apa saja yang diperlukan, seperti mungkin mereka menyarankan membawa jaket karena mungkin kemungkinan saya akan mengalami musim dingin di sana, dan juga membawa beberapa pakaian yang bukan musim dingin karena mungkin saya juga akan merasakan musim semi di sana atau musim gugur. Karena saya di sana di antara akhir September hingga akhir Januari. Untuk bepergian ke luar negeri, saya pernah ke Malaysia dan ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah umroh, tapi untuk ke negara-negara yang tidak tropis atau yang memiliki 4 musim saya belum pernah, dan saya benar-benar sedikit sekali pergi ke luar negeri, hanya untuk melakukan kepentingan-kepentingan seperti tadi ibadah, dan juga ke Malaysia mungkin hanya sekali atau 2 kali pada saat itu. Dan juga saya ingin memberikan banyak terima kasih kepada pihak program studi S1 akuntansi, terutama kepada Kaprodi saya, Pak M. Rasuli. Terima kasih banyak sudah mensupport saya sehingga saya bisa menjadi awardee ISMA tahun 2024 ini, serta jajaran dosen program studi S1 akuntansi, terutama yang telah memberikan rekomendasi saya, yaitu Pak Nanda Fitomela, Bu Maila Khairiyah, dan juga Bu Popi Nurmayanti, dan tidak lupa pula Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis, yaitu Dr. Alfi Purwanti. Terima kasih banyak sudah mensupport saya secara langsung maupun tidak langsung. Dan juga saya ingin berterima kasih banyak kepada pihak Pusat Urusan Internasional Universitas Riau dengan ketuanya Nurse Yufitriana Amir PhD, dan Deputi PUI yaitu Pak Hendra Taufik ST MSc. Terima kasih kepada Pak Hendra Taufik yang telah membantu saya mock up tes sehingga saya lebih percaya diri ketika melakukan interview yang sebenarnya, dan juga terima kasih kepada Bang Ozi dan Kak Dila yang telah membantu proses pendaftaran saya di dalam bidang administrasi. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak LPPMP dan Universitas Riau, kepada Ketua LPPMP Dr. Belly Nasution dan Ibu Rektor Profesor Dr. Sri Indarti beserta jajarannya, terutama WR1, WR2, WR3 dan juga WR4. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk dukungan sehingga saya bisa mencapai titik ini menjadi awardee ISMA tahun 2024 ini. Dan tidak lupa pula terima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya yang telah membantu saya dari awal pendaftaran ISMA hingga saya telah menjadi awardee ISMA tahun 2024 ini. Dan untuk teman-teman yang belum berkesempatan mendapatkan ISMA tahun 2024 ini, jangan patah semangat karena masih banyak kesempatan di depan, terutama mungkin ISMA untuk yang semester 4 karena saya juga ketika mendaftar ISMA tahun 2023 di semester 4 saya juga gagal, dan saya coba lagi di tahun 2024 di mana saya berhasil mendapatkan gelar sebagai awardee ISMA tahun 2024 tersebut. Dan jangan patah semangat dan coba terus semangat. Dan mungkin sekian dari saya.
dan pengalaman saya dalam proses seleksi ISMA tahun 2024 ini. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.